Suara notifikasi penanak nasi yang menandakan matang, bersamaan dengan dering telepon yang nyaring, memecah keheningan yang menyesakkan di apartemen kecil ini. Aku melirik layar ponsel. Dua kata ibu mertua membuat jantungku seolah jatuh. Sudah hampir pukul 6 sore, tetapi suamiku, Bima Prakoso, belum juga pulang. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha memaksakan suara seceria mungkin, lalu menjawab telepon. Halo, Bu, ini Dian. Dian, apa Bima belum pulang? Di seberang telepon, suara Ibu Ratna, ibu mertuaku, terdengar tidak sabar seperti biasanya. Iya, Bu. Sepertinya masih ada pekerjaan di kantor. Sebentar lagi juga pasti pulang. Bohong. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sibuk atau sedang menikmati waktu bersenang-senang yang semakin sering dilakukannya belakangan ini. Sibuk apa? Pekerjaan memang penting, tapi keluarga lebih penting, kan? Ibu mertuaku menghela napas kasar. Itu adalah pertanda dimulainya rentetan keluhan yang sudah sangat kukenal. Kalian berdua ini sebenarnya punya niat tidak, sih? Sampai kapan mau diam saja seperti ini? Bima itu anak laki-laki satu-satunya. Pewaris keluarga ini. Apa kamu tidak khawatir? Ibu ini sudah cemas sekali. Tenggorokanku terasa kering. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kuku-kukuku menancap dalam di telapak tanganku. Iya, Bu. Kami juga terus berusaha. Berusaha apa? Sudah 5 tahun kalian menikah. 5 tahun. Ibu memotong perkataanku. Tetangga sebelah, Ibu Rina, menikah setahun setelah kalian. Anaknya sudah bisa panggil dia nenek. Kemarin dia bawa cucunya yang tampan dan gembul itu main ke sini. Ibu jadi iri sekali. Ibu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang bercampur antara keluhan dan tuduhan, jangan-jangan. Jangan-jangan memang karena kamu, ya? Apa kamu sudah periksa lagi ke dokter? Coba minum jamu dari tabib terkenal. Kalau di sini tidak berhasil, cari tempat lain. Jangan pikirkan biayanya. Iya, Bu. Nanti saya bicarakan lagi dengan Mas Bima. Oh, sepertinya Mas Bima sudah datang, Bu. Nanti saya telepon lagi ya. Aku buru-buru mematikan telepon sebelum ibu sempat berkata apa-apa lagi. Aku tidak mau mendengar lebih lanjut. Jika aku mendengarnya lebih lama lagi, aku takut akan meneriakkan kebenaran yang selama ini kupendam. Aku bersandar di dinding dan memejamkan mata. Kesunyian di dalam rumah terasa seperti ribuan jarum yang menusuk seluruh tubuhku. 5 tahun. Selama 5 tahun aku mendengar kata-kata itu dari ibu mertuaku, dari keluarga besar suami, dan dari tatapan kasihan para tetangga. Kasihan ya Bima. Masih muda, karirnya bagus, tapi menikah dengan perempuan mandul. Mbak Dian kelihatannya sehat-sehat saja, kenapa tidak bisa punya anak ya? Dulu kelakuannya bagaimana ya, sampai Tuhan tidak memberinya anak? Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, Bima tersenyum cerah sambil dengan bangga merangkul pinggangku, betapa bahagianya kami saat itu. Dia adalah pria yang selalu lembut, penuh tawa, dan selalu melindungiku dari segala kesulitan. Namun, tekanan tak terlihat untuk memiliki keturunan perlahan-lahan menggerogoti segalanya. Aku menyiapkan makan malam di meja, sop buntut dan sambal goreng ati, makanan kesukaannya. Pukul 7, pukul 8. Aku duduk menunggu tanpa henti, makanan di meja menjadi dingin. Ini sudah biasa terjadi. Belakangan ini, dia selalu pulang terlambat. Baru pada pukul 9 malam, pintu depan terbuka. Bima masuk dengan raut wajah lelah. Dia melonggarkan dasinya dan melempar tas kerjanya ke sofa. Sudah pulang? Sudah makan? Dia memotong pertanyaanku. Suaranya dingin, tanpa sedikit pun emosi. Jantungku terasa nyeri. Aku berusaha menahan rasa sakit itu.
Tadi ibu telepon, soal itu lagi. Dia menyembur dengan kesal. Kelelahan di wajahnya berubah menjadi kejengkelan. Tidak bisakah kamu bilang pada ibu untuk berhenti menelepon? Aku benar-benar lelah. Dia langsung masuk ke kamar mandi dan membanting pintunya. Beberapa saat kemudian, saat aku sedang membereskan meja makan yang tak tersentuh, Bima keluar. Selesai mandi dan mengenakan piyama, dia tidak pergi ke kamar tidur, melainkan ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Aku berdiri di belakang punggungnya. Punggung yang lebar, tetapi mengapa sekarang terasa begitu jauh? Aku ingin mendekat dan memeluknya. Aku ingin berkata bahwa aku juga sangat lelah, bahwa kita harus berhenti saling membohongi. Tetapi aku tidak bisa. Saat dia berbalik dan melewatiku, aroma parfum asing yang manis namun memuakan menusuk hidungku. Itu bukan aroma parfum yang kubelikan untuknya. Baunya seperti parfum murahan yang biasa dipakai perempuan muda. Malam itu, dia tidur memunggungiku. Ranjang kami terasa begitu luas, seolah ada samudra raksasa yang memisahkan kami. Aku sadar, di dalam keluarga kecil yang berusaha kupertahankan ini, bukan hanya tawa anak-anak yang hilang, tetapi juga cinta. Rasa nyeri di dada yang kumulai sejak semalam masih terasa saat aku membuka mata di pagi hari. Bima sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Dia selalu begitu setiap kali ada perang dingin di antara kami, seolah-olah dia melarikan diri dari udara yang menyesakan di rumahnya sendiri. Aku berusaha mengusir pikiran-pikiran tak berguna dan dengan lesu membereskan rumah. Saat membuka lemari dan hendak memasukkan selimut tipis, ujung jariku menyentuh sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tersembunyi jauh di bawah tumpukan sprei tua, jantungku berdebar kencang. Aku mengeluarkan kotak itu. Debu tipis yang menyelimuti tutupnya menandakan sudah lama tidak dibuka. Aku terduduk di lantai, dan dengan jari gemetar membuka kuncinya. Di dalamnya tidak ada perhiasan mahal atau tanda cinta. Hanya ada selembar kertas HVS yang terlipat 4. Namun, selembar kertas tipis itu menyimpan rahasia yang cukup berat untuk menghancurkan segalanya. Itu adalah surat keterangan diagnosis dari bagian kandungan Rumah Sakit Harapan Bangsa, tertanggal 3 tahun yang lalu. Ingatan hari itu muncul kembali, sejelas kemarin. Setelah 2 tahun menikah tanpa kabar kehamilan, kami pergi ke rumah sakit bersama. Awalnya dia menolak keras. Orang sesehat aku kenapa harus diperiksa, katanya. Namun, karena desakan ibunya, dia akhirnya mau ikut. Kami duduk di ruang praktik seorang dokter wanita paruh baya yang ramah. Beliau bergantian melihat 2 rekam medis, lalu mengangkat kepala dan menatapku. Ibu Dian Lestari, katanya perlahan. Hasil pemeriksaan ibu sangat normal. Rahim, ovarium, semuanya sehat. Tidak ada masalah sama sekali untuk hamil dan melahirkan. Aku menghela napas lega. Beban berat yang selama ini menekan hatiku seolah terangkat. Aku menoleh ke arah Bima, hendak tersenyum. Namun, senyumku membeku melihat wajahnya yang kaku dan tatapan ragu sang dokter ke arahnya. Untuk Bapak Bima Prakoso. Dokter itu menggantung kalimatnya. Untuk akurasi, kami sudah melakukan tes sperma sebanyak 3 kali, dan hasilnya. Bima mencondongkan tubuhnya ke depan. Kedua tangannya bertaut erat. Saya? Ada apa dengan saya, Dok? Jika Bapak melihat hasil ini, dokter menyodorkan selembar kertas ke arahnya, jumlah sperma yang hidup hampir mendekati 0. Sebagian besar bentuknya tidak normal. Dengan berat hati saya harus katakan, dengan kondisi ini, kehamilan alami hampir mustahil terjadi. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Bima. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap kertas itu dengan nanar, bahunya bergetar. Dokter, apa? Apa tidak ada yang salah? Saya tidak punya masalah apa-apa. Dokter itu menggeleng dengan tatapan prihatin. Ini hasil final,
Pak Bima. Sekarang teknologi kedokteran sudah maju, ada metode seperti bayi tabung. Bohong. Bima berteriak sambil berdiri. Kursi di belakangnya terjatuh. Kalian semua pembohong. Aku tidak mungkin mandul. Tidak mungkin. Dia berlari keluar dari ruangan. Aku, yang masih terpaku bersama dokter, segera mengucapkan terima kasih dan mengejarnya. Aku menemukannya di tangga darurat. Dia terduduk di lantai, menjambak rambutnya dengan kedua tangan. Suara tangis pilu seorang pria yang harga dirinya hancur berkeping-keping menggema di ruangan yang sunyi. Aku belum pernah melihatnya begitu terluka dan putus asa. Hati ini terasa seperti disayat pisau. Aku duduk di sebelahnya dan merangkulnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku dan menangis seperti anak kecil. Aku tidak berguna, Dian, katanya terisak. Aku pria cacat yang tidak bisa punya anak. Apa yang harus kukatakan pada ibu? Ibu pasti akan membunuhku. Melihatnya hancur seperti itu, rasa cinta dan kasih sayangku meluap lebih kuat dari sebelumnya. Aku memeluknya lebih erat. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja, bisikku sambil menepuk punggungnya. Kamu suamiku. Hal seperti ini tidak akan mengubah siapa dirimu. Aku tidak peduli. Tapi ibu, keluarga, mereka semua akan menertawakanku. Tidak akan ada yang tahu, kataku tegas. Ini akan menjadi rahasia kita berdua. Tidak ada yang akan tahu. Kalau ibu atau orang lain bertanya, aku akan bilang kalau masalahnya ada padaku. Aku tidak apa-apa. Aku yang akan melindungimu. Bima mengangkat kepala dan menatapku. Matanya yang merah bengkak dipenuhi rasa terima kasih. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Dian, terima kasih. Kamu malaikatku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini seumur hidupku. Kembali ke masa kini, aku mengusap lipatan kertas itu dengan jariku. Malaikat. Hutang budi seumur hidup. Mengapa kata-kata manis hari itu terasa begitu pahit sekarang? Janjiku untuk melindunginya telah menjadi belenggu yang mencekik hidupku. Aku menepati janjiku. Aku mengalihkan semua tuduhan, tatapan curiga, dan kata-kata kejam itu kepada diriku sendiri. Dan dia menjadikan pengorbananku sebagai tameng. Selama aku menderita, dia, yang di mata dunia adalah pria sehat, hidup dengan tenang dan mencari kesenangan baru. Aku melipat kembali surat diagnosis itu, memasukkannya ke dalam kotak, dan menyembunyikannya di tempat semula. Aku menyembunyikan rahasianya, tetapi pada saat yang sama, aku juga menyembunyikan penderitaanku sendiri. Aku pikir cintaku cukup besar untuk melindungi kami berdua, tetapi aku salah. Harga diri seorang pria yang terinjak-injak tidak akan hilang. Ia hanya berubah menjadi kepengecutan dan keegoisan. Sejak malam aku mencium aroma parfum aneh dari tubuh Bima, dinding tak kasat mata di antara kami semakin tinggi dan tebal. Dia tidak lagi marah-marah padaku seperti dulu. Sebagai gantinya, dia memilih diam. Keheningan yang lebih menakutkan dari ribuan makian. Dia pulang seperti bayangan, jika makan malam di rumah, dia akan makan dengan cepat lalu menenggelamkan diri di ponsel atau komputernya. Dia selalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, dan setiap kali ada notifikasi pesan masuk, dia akan melirikku dengan waspada sebelum membawa ponselnya ke balkon. Tiba-tiba dia sering memiliki rapat mendadak di malam hari dan perjalanan dinas di akhir pekan yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu apa arti semua pertanda ini. Suami yang kulindungi dengan mengorbankan kehormatanku sendiri, sedang mengkhianatiku. Yang lebih menyakitkan adalah dia mulai menggunakan alasan yang kuciptakan untuk menyiksaku. Meskipun tidak secara langsung, semua tindakannya menyiratkan hal itu. Akhir pekan ini coba pergi ke Kiai, minta didoakan. Katanya acuh tak acuh saat makan malam, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya.
Aku menggenggam sendokku erat-erat. Bukankah kita sudah sepakat tidak membicarakan ini lagi? Kalaupun masalahnya ada padaku, berdoa saja tidak akan. Bagaimana kamu tahu kalau belum dicoba? Dia tersenyum sinis. Apa dengan hanya duduk diam, anak akan jatuh dari langit? Darah serasa naik ke wajahku. Mas Bima, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Dia mengangkat bahu. Aku hanya lelah. Aku ini anak laki-laki satu-satunya. Kamu bilang kamu tidak tahan dengan tekanan, tapi aku harus menahannya. Dadaku terasa sesak. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Aku tidak tahan dengan tekanan? Apakah dia tahu kata-kata apa yang harus kudengar setiap hari dari ibunya dan orang-orang di sekitarnya? Apakah dia tahu betapa hinanya dicap sebagai perempuan mandul oleh dunia? Aku menanggung semua ini agar dia bisa hidup sebagai pria normal, dan sekarang dia malah menyalahkanku. Cintaku padanya sudah retak, dan kini mulai membeku. Bukan menjadi kebencian, melainkan kekecewaan yang mendalam, dan rasa kasihan yang tak berujung pada diriku sendiri. Aku telah melindungi seorang pengecut yang tidak hanya pengecut, tetapi juga kejam. Semuanya mencapai puncaknya pada suatu Sabtu malam. Dia bilang harus bertemu dengan rekan bisnis penting dan pergi ke sebuah pesta yang tidak bisa ditolak. Dia berdandan necis dan menyemprotkan parfum mahal yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunku tahun lalu. Aroma yang sudah sangat lama tidak kucium. Aku mencoba menonton film di rumah, tetapi sama sekali tidak bisa fokus. Pukul 12 malam, dia belum pulang. Pukul 1 dini hari, aku meneleponnya, tetapi tidak diangkat. Ku coba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Rasa dingin merayap di punggungku. Firasatku mengatakan sesuatu telah terjadi. Aku duduk di sofa dalam kegelapan, memeluk lututku, dan menunggu. Hampir pukul 3 pagi. Terdengar suara pintu berderit. Bima masuk terhuyung-huyung. Bau alkohol yang menyengat memenuhi ruangan. Namun, yang menarik perhatianku bukanlah kondisinya yang mabuk, melainkan bekas lipstik merah menyala yang tercetak jelas di kerah kemeja putihnya di bawah lampu kuning ruang tamu. Duniaku runtuh. Semua kesabaran, pengorbanan, dan janji selama 3 tahun terakhir hancur berkeping-keping. Baru pulang? Tanyaku dengan suara yang luar biasa tenang. Aku sendiri terkejut dengan ketenanganku. Bima terlonjak kaget dan mengangkat kepalanya menatapku. Dia sepertinya belum sepenuhnya sadar. "Kamu belum tidur? Aku menunggumu." Aku berdiri dan perlahan mendekatinya. Dia mundur selangkah dengan mata ketakutan. Aku mengangkat tanganku. Bukan untuk menampar pipinya. Aku hanya menunjuk dengan lembut bekas lipstik di kerah kemejanya. "Noda ini akan sulit dihilangkan, ya. Rekan bisnismu sepertinya sangat bersemangat." Bima menunduk melihat kerah kemejanya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia buru-buru menggosoknya dengan tangan, tetapi noda itu malah semakin menyebar. "Dian, jangan salah paham. Aku terlalu mabuk." "Mereka itu siapa?" Tanyaku dengan suara yang masih datar. "Pemilik aroma parfum murahan yang tercium darimu selama beberapa bulan ini." Bima membeku. Dia sepertinya tidak menyangka aku akan tahu. "Kamu mengikutiku?" Aku tertawa sinis. "Tidak perlu. Seorang istri, seburuk apapun perlakuan suaminya, punya intuisi yang luar biasa untuk tahu kalau hati suaminya sudah berubah. Apalagi, caramu berselingkuh itu terlalu kentara, Mas Bima." Rasa kaget di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa tak tahu malu. Pria yang tertangkap basah biasanya tidak merasa malu, mereka hanya marah. "Iya, aku selingkuh," teriaknya. Suaranya serak karena alkohol dan amarah. "Memangnya kenapa? Lihat dirimu. Apa kamu bisa memberiku apa yang kuinginkan?" Rasanya seperti disambar petir.
Akhirnya dia mengucapkan kata-kata itu. Dia menggunakan rahasia yang kubawa untuk menusuk jantungku. Aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan? Ulangku dengan getir. Apa yang kamu inginkan itu seorang anak, Mas Bima? Iya, anak. Aku butuh anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Aku butuh cucu untuk berbakti pada ibu. Apa kamu bisa memberikannya? Tidak, kan? Kamu itu istri yang tidak berguna. Dia menunjuk-nunjuk wajahku sambil berteriak. Air mata menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahannya. Aku menatap lurus ke matanya yang merah karena mabuk dan kebusukan. Bima Prakoso, kataku dengan jelas. Kamu adalah orang terburuk yang pernah kutemui. Bukan hanya pengkhianat, tetapi juga pengecut, tidak tahu berterima kasih, dan kejam. Kamu menginjak-injakku dengan menjadikan pengorbananku sebagai pijakan. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku melewatinya dan masuk ke kamar tidur. Kukunci pintunya. Aku mengabaikan suaranya yang menggedor pintu dan memaki-maki dari luar. Aku terduduk di lantai, bersandar pada pintu. Barulah air mataku tumpah. Bukan karena pengkhianatan, tapi karena kebodohanku sendiri. Bagaimana bisa aku mengorbankan 5 tahun masa mudaku, kehormatanku, untuk sesuatu yang begitu tidak berharga? Malam itu, aku tahu pernikahan ini telah berakhir, sepenuhnya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku duduk di dalam kamar yang terkunci, sementara dia, setelah lama menggedor pintu dan membuat keributan, akhirnya diam. Mungkin dia tertidur di sofa. Aku tidak peduli. Pikiranku kosong dan dingin. Cinta, pengorbanan, penderitaan. Semua perasaan itu telah terbakar habis oleh amarah dan kebencian semalam, hanya menyisakan abu. Keesokan paginya, aku membuka pintu kamar. Aku sudah mandi dan berganti pakaian kerja yang rapi. Aku merias wajahku lebih teliti dari biasanya untuk menutupi mata yang lelah. Bima sedang duduk di meja makan. Bukan dalam keadaan mabuk seperti semalam, dia juga sudah rapi bersiap ke kantor. Sepertinya dia juga tidak tidur nyenyak. Melihatku, dia berdiri. Dian, kita perlu bicara. Suaranya serak, tetapi tidak ada nada penyesalan. Yang ada hanyalah kelelahan seseorang yang telah mengambil keputusan final. Aku duduk di kursi di seberangnya dan menuang segelas air. Lihat aku. Tatapan Bima sempat menghindar, tetapi kemudian menjadi mantap. Dia sepertinya berpikir dialah yang berada di atas angin. Bahwa aku, sebagai istri yang tidak bisa memberinya anak, tidak punya pilihan selain bergantung padanya. Dian, soal semalam, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak berteriak padamu seperti itu. Aku hanya diam dan meminum seteguk air. Permintaan maaf yang begitu murahan. Keheninganku membuatnya tampak cemas. Dia langsung ke pokok pembicaraan. Kurasa kita sudah tidak bisa bersama lagi. Aku tetap diam. Ini sudah kuduga sejak semalam. Aku sudah punya orang lain. Dia menundukkan kepalanya. Namanya Yuni. Dia berbeda darimu, muda, penuh semangat, dan dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang penting. Dia hamil. Sudah lebih dari 2 bulan, dan katanya anak laki-laki. Aku meletakkan gelasku di meja, suara tak yang kering menggema di ruangan yang sunyi. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Aku tidak menangis atau berteriak, aku hanya tertawa hampa. Hamil 2 bulan, aku teringat surat diagnosis yang kusimpan rapi di dalam kotak kayu. Kemungkinan kehamilan alami hampir tidak ada. Dokter sudah mengatakannya dengan jelas. Entah dia sebodoh itu hingga ditipu oleh wanita muda bernama Yuni, atau dia tahu dirinya ditipu tetapi menggunakan anak itu sebagai alasan untuk mencampakkanku. Aku yakin kemungkinan kedua lebih besar. Dia begitu putus asa mencari jalan keluar dan bukti untuk kejantanannya,
sehingga kebohongan sebesar apapun akan siap dia percayai. Melihatku tidak bereaksi keras, dia melanjutkan. Aku harus bertanggung jawab atas dia dan anak itu. Aku harus memberi anakku sebuah keluarga, sebuah nama. Kita cerai saja. Dia mengucapkan kata cerai dengan begitu enteng. Dia pasti sudah bersiap menghadapi perang. Mungkin dia mengira aku akan menangis, memohon, dan meratap. Mengungkit-ungkit cinta kami dan tahun-tahun pengabdianku pada ibunya. Dia salah. Aku menatap Bima. Pria yang pernah menjadi duniaku. Demi menjaga harga dirinya yang rapuh, aku rela menanggung stigma sebagai wanita mandul selama 5 tahun. Sekarang, dia meminta cerai dengan alasan anak yang tidak jelas asal-usulnya. Katanya demi tanggung jawab. Sifat tak tahu malunya memutus sisa-sisa perasaan yang kumiliki untuknya. Baik, aku setuju kita cerai, kataku dengan suara yang jelas dan tenang. Ketenanganku sepertinya lebih mengejutkannya daripada tamparan atau amukan. Apa? Apa katamu? Bima menatapku. Membeku. Aku bilang, aku setuju kita cerai, ulangku, menekankan setiap kata. Kalau kamu mau bertanggung jawab atas wanita dan anak itu, silakan, siapkan surat-suratnya. Atau mungkin lebih cepat kalau aku yang urus. Aku akan tanda tangan. Rasa kaget di wajah Bima berubah menjadi seperti penghinaan. Dia tidak menyangka aku akan menyerah begitu saja. Mungkinkah dia ingin melihatku menderita untuk memastikan nilainya sendiri? Dian, jangan bertindak gegabah. Aku tahu kamu syok. Tapi ini keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Aku tersenyum dingin. Aku tidak syok, Mas Bima. Yang perlu berpikir matang-matang itu kamu. Tapi ya sudahlah, itu urusanmu. Aku sudah lelah. Selama 5 tahun ini aku hidup untukmu, untuk keluarga ini, untuk menjaga nama baikmu. Aku sudah muak. Hari ini kamu memberiku jalan keluar, jadi seharusnya aku yang berterima kasih. Aku berdiri. Soal harta gono gini, apartemen ini atas nama kita berdua, kita jual dan bagi 2. Mobil kita pakai masing-masing. Aku tidak butuh uang sepeser pun darimu. Aku akan berkemas dan pergi hari ini juga. Kamu. Bima berdiri tegak. Bicaramu seolah-olah kamu sudah menunggu saat ini. Kamu mau pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Aku menatap lurus ke matanya. Satu-satunya yang kupedulikan sekarang adalah kapan kita bisa ke pengadilan. Ketenangan dan ketegasanku menghancurkan skenario yang sudah dia bayangkan. Dia ingin menjadi pihak yang memberi kebebasan, pihak yang unggul, tetapi persetujuanku justru membuatnya seolah-olah menjadi pihak yang ditinggalkan. Oke. Hebat sekali kamu, geramnya. Kepengecutan yang terpojok berubah menjadi amarah. Kita lihat saja bagaimana kamu bisa hidup tanpaku. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak mau mendengar lebih lama lagi. Aku melewatinya dan masuk ke kamar tidur. Dari bawah tempat tidur, aku mengeluarkan koper terbesar dan mulai memasukkan pakaian serta barang-barang pribadiku. Barang-barang kenangan kami, foto pernikahan, semuanya kutinggalkan. Aku tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkanku pada neraka 5 tahun terakhir. Saat aku menyeret koper keluar ke ruang tamu, Bima masih berdiri terpaku di tempatnya. Dia menatapku dengan mata yang campur aduk antara amarah, kebingungan, dan mungkin sedikit ketakutan. Hubungi aku kalau surat-suratnya sudah siap. Aku meninggalkan kata-kata terakhirku dan, tanpa menoleh sedikit pun, membuka pintu dan menyeret koperku keluar, lalu aku membanting pintu di belakangku. Suara berak. Itu bukan hanya akhir dari kehidupan pernikahan. Itu adalah akhir dari kebodohanku. Aku tidak meneteskan air mata setetes pun saat meninggalkan apartemen itu. Aku memanggil taksi, memasukkan satu-satunya barang bawaanku, dan meminta sopir untuk mengantarku ke hotel terdekat. Aku menginap di hotel selama 2 hari sambil mencari tempat tinggal.
Dengan tabungan pribadi dan perkiraan setengah dari hasil penjualan apartemen, aku tidak khawatir soal keuangan. Aku dengan cepat mendapatkan kontrak untuk sebuah studio kecil di kecamatan yang jauh dari tempat tinggalku dulu. Itu adalah studio cantik dengan balkon yang cerah. Pada hari pindahan, isi rumahku hanyalah sebuah koper dan kasur baru. Namun, berdiri di tengah ruangan yang kosong sambil mencium bau cat baru, hatiku terasa anehnya damai. Rasanya seperti bisa bernapas dengan benar untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Aku tidak memberitahu siapapun, termasuk orang tuaku. Aku hanya beralasan ada sedikit masalah dengan suami dan butuh waktu sendiri. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Sepertinya Bima juga ingin semuanya segera selesai agar bisa membawa istri barunya masuk. Kami bertemu di pengadilan dan menandatangani surat-surat. Tidak ada sepatah kata pun, tidak ada kontak mata. Hakim menatap kami dan menggelengkan kepala dengan prihatin. Mungkin dia pikir aku adalah istri malang yang dicampakkan suami karena tidak bisa punya anak. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Dengan uang bagianku, aku mulai mengisi rumah baruku. Sofa berwarna krem, lemari dapur kecil, beberapa pot tanaman untuk balkon, dan 1 set cangkir teh baru. Aku menyeduh teh melati hangat untuk diriku sendiri. Beberapa malam pertama, kesunyian terasa sedikit menakutkan. Aku terbiasa menunggu suara pintu terbuka, suara helaan napas, suara tajam. Namun, perlahan-lahan aku mulai mencintai keheningan ini. Aku memutar musik instrumental yang tenang, dan membuka buku yang sudah lama tidak kubaca. Aku sadar, sudah sangat lama aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Aku fokus pada pekerjaan. Aku adalah manajer akuntansi di sebuah perusahaan menengah. Dulu, aku selalu pulang tepat waktu untuk menyiapkan makan malam, tetapi sekarang aku bisa lembur atau mengambil proyek tambahan. Rekan-rekan kerjaku terkejut dengan perubahanku. Aku menjadi lebih tegas, lebih ceria. Suatu akhir pekan, aku menghadiahi diriku sendiri dengan perawatan spa, lalu aku mampir ke salon. Tolong potong seperti ini, kataku sambil menunjuk foto seorang model dengan potongan rambut pendek yang karismatik. Saat penata rambut mengangkat guntingnya dan memotong rambut panjangku yang telah kupelihara selama bertahun-tahun, rasanya seperti meletakkan beban seberat ribuan kilogram. Di cermin, ada orang baru, gaya rambut baru, dan diriku yang telah menemukan kembali senyum yang telah lama hilang. Aku mulai yoga dan makan malam dengan teman-teman lama yang janjinya selalu kutunda. Hidupku tanpa Bima, tanpa ibu mertua, tanpa tekanan untuk punya anak, terasa sangat ringan. Aku memulai kembali di usia 34 tahun, dan aku belum pernah merasa sebahagia ini. Saat aku sedang memeriksa laporan keuangan akhir bulan, teleponku berdering, nomor dari bibiku di kampung. Bibiku tinggal di desa yang sama dengan mantan ibu mertuaku, jadi kadang-kadang kami saling menelepon untuk menanyakan kabar. Halo, Bude. Ini Dian. Loh, Dian. Apa benar kamu sudah cerai sama Bima? Kenapa kamu bodoh sekali? Tidak bilang apa-apa sama Bude? Suara bibiku terdengar panik dan kesal. Aku tertawa ringan. Iya, Bude, sudah selesai semua. Ada apa, Bude? Ada apa katamu? Ini ada kejadian besar. Bude merendahkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. Kemarin Bima bawa perempuan ke sini, terus satu desa heboh karena dia bikin syukuran dan mengenalkannya ke semua tetua keluarga. Jantungku berhenti berdetak. Bukan karena sakit, tapi karena firasat buruk. Dia pamer ke seluruh desa kalau itu istri barunya, lanjut Bude. Perut perempuan itu sudah besar, kelihatannya sudah 4 atau 5 bulan. Si Bima senang bukan main, mulutnya senyum sampai ke telinga, keliling desa traktir minuman sambil pamer kalau dia akan dapat anak laki-laki penerus keturunan. Aku memejamkan mata.
Dia akhirnya membawa selingkuhannya ke kampung halaman, cepat sekali. Tapi kamu tahu kan, ibunya, Bu Ratna itu. Kamu tahu dia bilang apa? Bude marah seolah mewakiliku. Dia bilang ke semua orang, Dian itu perempuan mandul, makanya Bima terpaksa cari benih di luar. Berkat doa para leluhur, akhirnya kami dapat anak laki-laki yang berharga. Ya ampun, Dian. Kamu itu terlalu baik. Kamu sudah tinggal di rumah itu bertahun-tahun, merawat mertuamu seperti ibumu sendiri, bagaimana bisa mereka begitu padamu? Kenapa kamu tidak bongkar saja kebenarannya? Bude, potongku, semua sudah berlalu. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Biarkan saja mereka mau bilang apa. Mana bisa begitu? Amarah Bude tidak reda. Tidak tahu terima kasih. Ibu dan anak sama saja. Perempuan itu juga kelihatannya bukan perempuan baik-baik. Masih muda tapi rambutnya dicat biru merah, kuku tangan kakinya menor. Cara dia lihat calon mertuanya saja sudah tidak sopan. Lihat saja nanti, pasti akan seru. Aku berterima kasih pada Bude dan menutup telepon. Aku bersandar di kursi dan menatap balkon yang cerah. Hatiku terasa berat, bukan karena cemburu, tetapi karena kasihan. Kasihan pada Bima. Dia sedang membanggakan sesuatu yang bukan miliknya. Memamerkan kebohongan orang lain. Dia sedang bersulang dengan tanduk besar yang dipasangkan oleh selingkuhannya di kepalanya. Pria mandul yang pamer akan punya anak, adakah tragedi yang lebih mengenaskan dari ini? Kasihan juga pada ibu mertuaku, menunggu cucu hingga kehilangan akal sehat. Dia senang karena akan mendapatkan penerus keluarga, tetapi tidak sadar sedang dipermainkan oleh anak dan selingkuhannya. Kebanggaannya juga hanya ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Badai ini akan segera pecah. Dan untungnya, aku berada di luar badai itu. Aku menduga Bu Ratna sedang melewati hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Akhirnya aib memiliki menantu mandul terhapuskan. Mendapatkan cucu laki-laki dan bisa mengangkat kepala di depan kerabat dan tetangga. Aku membayangkan dia pergi ke pengajian untuk bersyukur, menceritakannya ke seluruh desa. Membeli perlengkapan bayi, merajut baju-baju kecil. Aku sudah cukup lama tinggal bersamanya untuk tahu betapa besar keinginannya untuk memiliki seorang cucu. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, jika hari itu aku mengungkapkan rahasianya, apakah segalanya akan berbeda? Tapi aku segera menggelengkan kepala. Orang akan menciptakan berbagai alasan untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Setelah aku meninggalkan rumah, komunikasiku dengan ibu mertuaku terputus. Aku juga sudah menghapus nomornya. Aku tidak ingin apapun yang berhubungan dengan keluarga itu mengganggu kehidupan baruku. Namun, suatu malam, saat aku baru selesai yoga, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Biasanya aku tidak menjawab nomor tak dikenal, tetapi entah kenapa aku merasa harus menjawabnya. Hello. Di seberang sana hening selama beberapa detik. Lalu terdengar suara helaan napas kasar yang sudah kukenal selama 5 tahun terakhir. Dian, ini ibu. Iya. Bu, aku membeku. Itu Bu Ratna. Suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada tajam dan tidak sabar seperti dulu. Terdengar kelelahan dan keraguan. Ada apa, Bu? Aku secara refleks masih memanggilnya ibu. Ibu. Ibu cuma, dia ragu-ragu lagi, cuma ingin tahu kabarmu. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan ini mengejutkanku. Bu Ratna bertanya apakah aku baik-baik saja? Ini adalah hal paling aneh yang pernah kudengar darinya. Iya Bu, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah khawatir. Ibu dan Mas Bima sehat-sehat saja, kan? Aku sengaja bertanya. Terdengar lagi helaan napas panjang. Ibu sudah tua, apanya yang sehat? Bima katanya sibuk terus. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kabar gembira itu. Tidak ada pamer tentang cucu yang akan lahir.
Juga tidak menyalahkanku seperti yang diceritakan Bude. Dia hanya menanyakan kabarku dan menghela napas. Soal si Yuni itu, tiba-tiba dia memulai. Suaranya terdengar sangat lelah. Mungkin karena masih terlalu muda, dia bilang mual-mual terus, seharian cuma tiduran. Masak, bersih-bersih, tidak ada yang bisa dia kerjakan. Malah ibu yang sudah tua ini yang harus melayaninya. Belum lagi, minta dibelikan ini itu sama Bima, barang-barang mahal dari Jakarta. Kalau ibu nasihati sedikit, dia langsung menjawab, "Ah, jadi karena ini, kegembiraan akan mendapatkan cucu mulai memudar, digantikan oleh kenyataan hidup bersama yang tidak nyaman." Bu Ratna sudah terbiasa dengan menantu yang penurut, rajin, menyiapkan makanan, dan sopan sepertiku. Sekarang, pasti sulit baginya menghadapi perempuan muda yang merasa berjasa karena sedang hamil. Dia merengek minta tinggal di Jakarta sama Bima. Katanya desa ini kotor dan dia tidak suka. Ibu pusing sekali. Mau diusir, tapi di dalam perutnya ada cucu ibu. Mau dipertahankan, tapi kelakuannya seperti musuh. Aku hanya mendengarkan dalam diam. Apa yang harus kukatakan? Menghiburnya? Atau mengatakan, "Nah kan, Bu, itu karma, aku tidak bisa melakukan keduanya." "Bu," kataku lembut, "saya bukan menantu ibu lagi. Urusan rumah tangga sebaiknya dibicarakan dengan Mas Bima. Sepertinya bukan urusan saya untuk ikut campur." Ibu juga tahu. Tiba-tiba dia berteriak, kembali ke sifat aslinya. "Ibu cuma kesal, jadi curhat sedikit padamu. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi bagian keluarga ini." "Sudah ya," ibu tutup. Dia mematikan telepon secara sepihak. Aku meletakkan ponselku. Hatiku campur aduk. Kenapa dia meneleponku? Untuk curhat? Atau ingin mendapatkan simpati dari orang yang begitu dia hina? Aku sadar kebahagiaannya tidak utuh. Dia gelisah. Mungkin di lubuk hatinya, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Kegembiraan mendapatkan cucu memang besar, tetapi sikap menantu barunya, dan mungkin juga perhitungan waktu. Seorang wanita berpengalaman sepertinya tidak mungkin tidak memiliki sedikit pun kecurigaan. Mungkin dia meneleponku karena ingin mendapatkan kembali sedikit keakraban dan ketenangan yang telah hilang. Hidupku perlahan kembali ke jalurnya. Pekerjaan, kesehatan, dan mentalku semuanya baik. Setiap pagi aku menyeduh teh sendirian, memasak makan malam sederhana, dan menikmati film bagus tanpa harus berbagi dengan siapapun. Kebebasan yang datang setelah sekian lama memikul beban berat ini terasa sangat berharga. Aku hampir melupakan mereka. Jika saja telepon mendadak itu tidak datang. Setelah percakapan terakhir itu, kupikir Bu Ratna tidak akan menelepon lagi. Aku sudah menegaskan tidak mau ikut campur dalam urusan keluarganya. Tapi aku salah. Sebulan kemudian, pada suatu minggu malam saat aku pulang dari kelas yoga, nomor tak dikenal itu muncul lagi di layar. Kali ini aku sedikit ragu, tetapi akhirnya menjawabnya. "Halo, Dian?" Masih suara yang syarat kelelahan. Namun kali ini, suaranya bergetar tipis, seperti orang yang kehabisan tenaga. "Ibu, apa ibu sakit?" Bagaimanapun juga dia pernah menjadi ibu mertuaku. Mendengar suara seperti itu, aku tidak bisa tidak khawatir. "Tidak. Ibu tidak apa-apa." Dia terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara napasnya yang berat. "Ibu mau tanya satu hal saja padamu. Kamu harus jawab jujur." Jantungku berdebar kencang. "Iya, Bu." "Silakan." Waktu kalian berdua pergi ke dokter kandungan, jantungku serasa jatuh ke dasar. Dokter bilang apa? Apa benar? Benar karena kamu?" Aku tertegun. Kenapa baru sekarang bertanya?
Bukankah dia sudah menyimpulkan bahwa itu salahku dan menyebarkan berita ke seluruh desa bahwa aku mandul? Bu, itu kan sudah lama sekali. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu yang sudah susah payah kukubur. Aku tidak punya niat balas dendam. Aku hanya ingin hidup tenang. Jawab Dian. Suaranya tiba-tiba menjadi tajam, tetapi bercampur dengan keputusasaan. Jawab yang jujur. Apa dokter bilang kamu tidak bisa punya anak? Atau? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Terdengar isak tangis dari seberang telepon. Dia menangis. Bu Ratna yang selama ini begitu angkuh mendesakku, meneleponku sambil menangis. Ada apa, Bu? Kenapa tiba-tiba begini? Si Yuni itu. Isaknya. Kemarin dia periksa USG, dokter bilang usia kandungannya sudah mau masuk 6 bulan. Aku menghitung tanggal dalam hati. Saat Bima meminta cerai, dia bilang perempuan itu hamil lebih dari 2 bulan. Itu terjadi hampir 3 bulan yang lalu. Ibu ini belum pikun, Dian. Dia meraung. Anak itu baru masuk ke rumah ini 3 bulan. Waktu Bima bawa dia ke sini, katanya hamil 4 bulan. Ibu ini sudah tua, mungkin sudah mulai linglung, tapi ibu masih bisa berhitung. Bagaimana bisa begini? Ibu tanya Bima, dia cuma marah-marah bilang dokternya salah hitung. Tapi ibu lihat perut anak itu, ibu tahu. Aku terdiam. Apa yang harus terjadi? Akhirnya terjadi. Orang tua berpengalaman seperti Bu Ratna hanya dibutakan oleh keinginan memiliki cucu. Dia bukan orang bodoh, dia mulai menyadari kejanggalan ini. Jawab yang jujur, Dian, pintanya. Apa hari itu? Ada masalah dengan Bima? Aku menghela napas panjang. Haruskah aku memberitahunya? Apakah aku akan merasa lega setelah itu? Tapi setelah itu, aku akan terseret kembali ke dalam lumpur itu. Bu, kataku dengan suara tegas namun tetap sopan. Maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Itu adalah urusan antara saya dan Mas Bima. Sekarang kami sudah bercerai, dan saya tidak punya hak untuk membicarakannya. Dian, kamu. Dia sepertinya marah karena penolakanku, tetapi suaranya kemudian pecah. Kamu masih saja sebaik ini. Padahal ibu sudah berbuat jahat padamu. Bukan karena baik, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang, potongku. Bu, masalah itu sebaiknya ibu tanyakan pada anak ibu, Mas Bima. Atau tanyakan pada menantu baru ibu, Yuni. Saya hanya orang dari masa lalu. Jaga kesehatan ibu baik-baik. Saya tutup teleponnya. Aku tidak menunggu jawabannya dan langsung mematikan telepon. Aku bersandar di dinding, jantungku berdebar kencang. Roda takdir mulai berputar. Badai yang sudah kufirasatkan semakin mendekat. Apa yang terjadi setelahnya baru ku ketahui kemudian. Semua sudah berakhir ketika suatu sore, Bu Ratna, dengan wajah penuh penyesalan, memegang tanganku dan menceritakan tentang hari yang menentukan itu. Katanya, setelah telepon denganku hari itu, Bu Ratna menjadi seperti orang linglung. Kecurigaan di hatinya semakin membesar tak terkendali. Dia tidak bisa percaya bahwa anak yang selalu dibanggakannya telah membohonginya. Tetapi perhitungan tanggalnya terlalu jelas. Bima dan Yuni, sesuai permintaannya, pindah ke Jakarta. Bima menyewakan apartemen mahal dan menanggung semua biaya hidup mereka. Bu Ratna tinggal sendirian di rumah kosong di desa, tersiksa oleh amarah, kekhawatiran, dan kesedihan. Lalu suatu hari, dia memutuskan untuk membereskan kamar tua yang pernah kami tempati. Sejak aku pergi, kamar itu terkunci rapat. Bima tidak mengizinkan siapapun masuk, dan dia sendiri juga tidak ingin masuk. Kamar itu hanya mengingatkannya pada kenangan tidak menyenangkan tentang menantu yang tidak sempurna. Tapi hari itu, kecurigaan membawanya ke kamar itu. Dia membuka pintu dengan kunci cadangan. Semuanya masih sama seperti saat aku pergi,
hanya ada lapisan debu tipis di atas perabotan. Samar-samar, aroma parfumku sepertinya masih tertinggal. Dia melihat sekeliling kamar, menatap meja rias yang pernah kupakai, ranjang pengantin yang dia pilihkan sendiri. Anehnya, hatinya terasa perih. Dia mulai bersih-bersih. Saat merapikan pakaian-pakaian lama Bima, dia membuka laci paling atas tempatku biasa menyimpan barang-barang penting. Di sana ada beberapa helai pakaian yang tidak sempat kubawa. Dia menghela napas, dan saat hendak melipat pakaian itu, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Itu adalah kotak kayu kecil milikku. Saat itu, katanya, jantungnya berdebar kencang. Didorong oleh firasat yang tidak bisa dijelaskan, dia membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada barang mahal, hanya beberapa foto masa gadisku, souvenir kecil, dan selembar kertas yang sudah menguning. Dia mengambil kertas itu, tulisan Rumah Sakit Harapan Bangsa, bagian kandungan menarik perhatiannya. Dia memakai kacamata bacanya dan dengan tangan gemetar membuka lipatan kertas itu, surat keterangan diagnosis. Dia membacanya kata demi kata dengan terbata-bata. Hasil pemeriksaanku. Dian Lestari, 34 tahun. Hasil pemeriksaan rahim dan ovarium, sangat normal. Kemampuan hamil. Baik, tangannya mulai bergetar. Kemudian, dia membaca hasil suamiku di bagian bawah, Bima Prakoso, 35 tahun. Hasil tes sperma. Bu Ratna berkata dia membaca baris terakhir itu 3 kali. Mengucek matanya dan melihat lagi. Tingkat kelangsungan hidup sperma. Mendekati 0%. Kesimpulan. Infertilitas. Kehamilan alami tidak memungkinkan. Saat membaca huruf terakhir, kertas di tangannya jatuh ke lantai, telinganya berdenging, dan dunia terasa berputar. Dia terhuyung-huyung dan berpegangan pada ujung ranjang. Tidak mungkin, gumamnya. Pasti ada yang salah. Dia membungkuk untuk mengambil kertas itu lagi. Kali ini, setiap huruf terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Nama anaknya, tanda tangan dokter, stempel merah rumah sakit. Kebenaran itu menyiram wajahnya seperti air es. Anak yang selalu dibanggakannya, Bima Prakoso. Anak yang begitu dilindunginya, anak itulah yang tidak bisa memiliki keturunan. Tapi, apa yang telah dilakukannya selama 5 tahun terakhir? Dia mendesakku, menudingku, menyebutku perempuan mandul, dan menyebarkan berita ke seluruh desa bahwa aku tidak bisa punya anak. Dia mendorong anaknya untuk mencampakkanku dan mencari benih di luar. Dan menantunya yang begitu dia hina, aku, mengetahui semua ini. Selama 3 tahun aku mengetahui kebenaran ini, tetapi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Aku diam. Aku menanggung semua hinaan dan kata-kata kejam. Demi suamiku, demi anaknya yang pengecut. Bu Ratna terduduk di lantai. Dia memegangi dadanya. Napasnya sesak. Dia menangis. Katanya, itu adalah pertama kalinya dalam puluhan tahun dia menangis seperti anak kecil, bukan karena anaknya mandul. Dia menangis karena kasihan padaku, menantu lamanya yang harus menanggung penderitaan yang begitu besar. Rasa sakit dan pengorbananku melampaui apa yang bisa dia bayangkan, dan dia menangis karena malu. Malu pada kebodohan dan kesombongannya, dan malu pada anak yang telah dia besarkan. Dia bukan hanya pria mandul, dia adalah manusia hina. Mengetahui kebenaran, mengetahui istrinya berkorban untuknya, dia membiarkan istrinya menderita dan menggunakan pengorbanan itu sebagai alasan untuk berselingkuh. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan, ratapnya di dalam kamar yang kosong. Kebenaran telah terungkap, tetapi bukannya membawa kelegaan, malah membawa penderitaan yang berkali-kali lipat. Lalu, sebuah pikiran lain melintas di benaknya. Jika Bima mandul, lalu anak di dalam perut Yuni, penerus keluarga yang begitu dinantikannya. Anak siapa itu?
Bu Ratna berdiri terhuyung-huyung. Surat diagnosis itu digenggamnya erat. Darahnya mendidih. Dia telah ditipu. Seluruh keluarga telah ditipu. Anaknya yang bodoh tidak hanya diselingkuhi, tetapi juga membawa penipu masuk ke dalam rumah dan membuat ibunya yang sudah tua melayaninya. Dia harus meluruskan semuanya. Dia harus membongkar semuanya. Dia melihat kalender. Akhir pekan ini adalah hari tahlilan untuk kakek Bima. Seluruh kerabat akan berkumpul. Bima dan perempuan itu pasti akan datang. Bagus. Dia memutuskan untuk memberi mereka hadiah yang sangat istimewa. Aku sama sekali tidak tahu tentang badai yang sedang terbentuk di rumah di desa itu. Hidupku berjalan dengan tenang. Pekerjaan lancar, dan atasanku memberi isyarat akan mempromosikanku menjadi wakil manajer keuangan. Kebakaran apa? Ada yang terluka. Aku kaget dan langsung berdiri. Bukan kebakaran sungguhan. Keluarga Bima geger. Seharusnya kamu ada di sini. Seumur hidup Bude baru lihat tontonan seperti ini. Aku menahan napas. Ada apa Bude? Coba ceritakan pelan-pelan. Hari ini kan tahlilan kakeknya Bima, Bude melanjutkan, suaranya masih bergetar karena kegirangan. Semua kerabat kumpul. Bima dan si Yuni itu juga datang. Perutnya sudah besar sekali. Sombongnya bukan main. Si Bima pamer kemana-mana, bahkan dia bilang hari ini ada 2 kebahagiaan, hari peringatan kakeknya dan hari dia mengumumkan secara resmi akan mendapatkan anak laki-laki. Aku memejamkan mata. Skenario yang kubayangkan menjadi kenyataan. Anak itu berdiri di tengah-tengah rumah dan pidato, lanjut Bude. Berkat perlindungan para leluhur, meskipun istri pertama saya begini dan begitu, tapi langit masih menyayangi saya dan memberi saya anak laki-laki penerus keturunan. Begitu dia selesai ngomong, tahu tidak siapa yang muncul? Bu Ratna, mantan ibu mertuamu. Aku menelan ludah. Ya Tuhan, Dian. Dia seperti orang yang berbeda. Wajahnya dingin seperti es, tangannya memegang setumpuk kertas, jalan ke tengah rumah, dan berdiri tepat di depan Bima. Bude menarik napas dalam-dalam. Satu rumah langsung senyap. Dia menatap lurus ke wajah Bima dan bilang kata per kata, Bima, kamu barusan bilang istri pertamamu begini dan begitu? Kamu bilang Dian tidak bisa punya anak? Jantungku berdebar kencang. Bima membeku dan tergagap. Ibu, kenapa tiba-tiba? Bu Ratna langsung memotongnya. Dia mengangkat tumpukan kertas itu tinggi-tinggi dan berteriak, hari ini, di hadapan para leluhur dan semua kerabat, ibu akan buktikan siapa sebenarnya yang tidak bisa punya anak. Ya Tuhan, aku sampai tidak sadar bersorak. Dia berteriak keras sekali, suara Bude pecah. Ini surat keterangan dari Rumah Sakit Harapan Bangsa. Anakku, Bima Prakoso, mandul. Tidak bisa punya anak. Selama 5 tahun ini, mantan menantuku, Dian Lestari, menanggung semua tuduhan tidak adil ini sendirian untuk melindungi suaminya yang pengecut ini. Aku terduduk di kursi. Dia mengungkapkan semuanya. Lalu bagaimana, Bude? Tanyaku dengan suara gemetar. Kejadiannya tidak terbayangkan. Bude hampir meratap. Satu rumah gempar. Semua orang berbisik-bisik, tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka dengar. Bima wajahnya pucat pasi, lari mau merebut kertas di tangan Bu Ratna. Ibu, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini berikan. Tapi Bu Ratna bukan orang sembarangan. Dia menepis tangan Bima dan berteriak, tidak percaya, biar ibu bacakan di depan semua kerabat. Mandul, kehamilan alami tidak memungkinkan. Dengar baik-baik, kamu. Bima berubah seperti orang gila. Dia berlari ke arah Yuni yang bersembunyi di pojok dengan wajah pucat. Dia mencengkeram lengannya dan berteriak histeris. Katakan. Cepat katakan. Anak ini anakku, kan? Cepat bilang iya.
Aku bisa membayangkan kekacauan itu. Pria yang kebenarannya terbongkar, mati-matian berpegang pada kebohongan terakhir. Si Yuni itu gemetaran seperti daun kering. Bude merendahkan suaranya. Dia tergagap, Mas. Bima mengguncang lehernya seolah mau mematahkannya sambil berteriak, anakku bukan? Perempuan itu tidak tahan lagi. Dia menangis sejadi-jadinya dan terduduk di lantai. Mas, maafkan aku. Aku salah. Anak ini bukan anak Mas. Aku menghela napas panjang. Semuanya berakhir. Tahu tidak bagaimana setelah itu, suara Bude meninggi lagi. Bima terpaku di tempatnya, melepaskan perempuan itu, lalu terhuyung-huyung. Dia melihat surat diagnosis sekali, melihat Yuni sekali, lalu tiba-tiba dia mulai tertawa, seperti orang gila. Haha, bukan anakku. Tentu saja bukan anakku. Lalu dia pingsan di lantai. Seluruh rumah menjadi kacau balau. Ada yang memanggil dokter, ada yang mengerumuni Bima. Bu Ratna hanya menatap anaknya yang pingsan. Tidak menangis, hanya wajahnya menunjukkan penderitaan yang tak terkatakan. Lalu Yuni bagaimana? Dia dikelilingi ibu-ibu, dimaki-maki, dasar penipu. Perempuan dari mana berani-beraninya menipu keluarga kami? Mungkin karena takut, dia lari terbirit-birit keluar. Lari dengan perut sebesar itu, kasihan juga, tapi itu akibat perbuatannya sendiri. Bima? Sudah siuman, tapi seperti orang linglung. Tidak bicara, hanya duduk memegangi kepalanya. Bu Ratna menyuruh orang-orang membereskan hidangan dan membatalkan acara tahlilan. Hari ini ada musibah di rumah kami, silakan semuanya pulang. Para kerabat pulang, sambil berbisik-bisik. Pasti rasanya ingin sembunyi di lubang tikus. Aku menutup telepon. Tenagaku serasa terkuras habis. Tidak ada rasa puas atau senang. Hanya ada kelelahan yang mendalam. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi harganya terlalu mahal. Aku menatap vas bunga krisan yang baru saja kurangkai. Indah, tetapi mengapa hatiku terasa begitu berat? Setelah telepon dari Bude, aku duduk termenung untuk waktu yang lama. Bunga krisan yang kurangkai tampak indah, tetapi entah kenapa terasa menyedihkan. Bima mengguncang lehernya seolah mau mematahkannya sambil berteriak, anakku bukan? Perempuan itu tidak tahan lagi, dia menangis sejadi-jadinya dan terduduk di lantai. Mas, maafkan aku. Aku salah. Anak ini bukan anak Mas. Aku menghela napas panjang. Semuanya berakhir. Tahu tidak bagaimana setelah itu, suara Bude meninggi lagi. Bima terpaku di tempatnya, melepaskan perempuan itu, lalu terhuyung-huyung. Bukan di atas ranjang yang empuk, tetapi di lantai teras yang dingin. Para tamu sudah pulang, yang tersisa hanyalah hidangan yang berantakan dan kesunyian. Keheningan yang lebih menakutkan dari ribuan makian. Ibunya, Bu Ratna, duduk termenung di teras, menatap kosong. Dia tidak lagi menangis. Rasa sakit telah berubah menjadi kekecewaan yang mendalam dan keheningan yang menakutkan. Ibu, panggilnya dengan suara serak. Bu Ratna mungkin tidak menoleh. Sudah bangun? Kalau sudah bangun, bereskan kekacauan yang kamu buat ini. Yuni, di mana dia? Dia pasti bertanya seperti itu. Tali penyelamat terakhir yang membuktikan kejantanannya. Kabur. Suara Bu Ratna pasti sedingin es. Untuk apa mencari orang yang sudah kabur? Mau mencari perempuan yang menipumu itu? Atau mencari janin yang bukan darah dagingmu di dalam perutnya? Setiap kata Bu Ratna pasti menghantam dada Bima seperti palu, dia telah kehilangan segalanya. Kebanggaan semu akan memiliki anak, kesombongan akan meneruskan keturunan, harga diri di depan kerabat. Istri yang telah berkorban untuknya, dan bahkan ibunya yang selalu membelanya, kini menatapnya seolah melihat orang asing, itulah hukumannya. Bukan pukulan atau makian,
Tetapi kebenaran itu sendiri, kebenaran telah menelanjanginya, menjadikannya seorang penyendiri yang pengecut dan bodoh. Keinginan untuk memiliki anak, untuk membuktikan diri, untuk menginjak-injak orang lain, pada akhirnya membakar dirinya sendiri. Kemana perginya perempuan bernama Yuni itu? Mungkin sedang berkeliaran mencari pria naif lainnya. Tetapi hidupnya, yang lari terbirit-birit dengan perut besar, juga tidak akan mudah. Nafsu telah menuntun mereka, dan sekarang mereka harus membayar harga dari nafsu itu. Aku menghela napas dan berdiri untuk memasukkan sisa bunga krisan ke dalam vas. Hidupku juga harus ditata kembali seperti vas bunga ini, masa lalu biarlah berlalu. Ketenanganku tidak berlangsung lama. 2 hari setelah hari tahlilan yang mengerikan itu, teleponku mulai berdering. Nomor tak dikenal. Aku sedang bekerja, jadi tidak kuangkat. Nomor itu terus menelepon dengan gigih. 2 kali, 3 kali. Aku mengubahnya ke mode senyap. Setelah pulang kerja, aku memeriksa ponsel, ada 17 panggilan tak terjawab. Semua dari nomor yang sama. Firasat buruk merayap di punggungku. Begitu sampai di rumah, nomor itu menelepon lagi. Aku mengatur napas, menyadari bahwa aku tidak bisa menghindar lagi. Ini harus diakhiri. Hello, Dian. Dian. Ini aku. Bima. Suara di seberang sana hancur karena putus asa dan permohonan. Suara yang belum pernah kudengar darinya. Tanpa kesombongan, tanpa kejengkelan, hanya suara orang yang panik. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Ada apa? Dian, tolong maafkan aku. Aku salah. Aku memang bajingan. Aku pantas mati. Tolong maafkan aku, Dian. Dia menangis. Terdengar isak tangisnya dari seberang telepon. Pria yang pernah berteriak di wajahku bahwa aku adalah istri yang tidak berguna, kini menangis memohon ampun. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Marah? Tidak. Puas? Juga tidak. Aku hanya lelah. Dian, tolong katakan sesuatu, teriaknya karena aku tidak menjawab. Maki aku, pukul aku, tolong jangan diam saja seperti ini. Aku tahu kamu marah. Aku tidak marah, potongku. Suaraku tenang. Antara kamu dan aku, sudah tidak ada lagi perasaan untuk marah atau tidak. Kita sudah bercerai. Tidak, aku tidak terima. Aku bodoh. Aku ditipu perempuan gila itu. Dian, aku benar-benar salah. Tolong, maukah kamu kembali padaku? Kita mulai lagi dari awal. Kita adopsi anak. Aku tidak butuh anak lagi. Aku hanya butuh kamu, Dian. Dia bilang hanya butuh aku. 3 tahun lalu, mungkin aku akan gila karena bahagia. Tapi sekarang, aku hanya bisa tertawa hampa. Yang dia butuhkan bukan aku, tetapi tameng, pelindung, tali penyelamat terakhir yang bisa dia andalkan setelah kehilangan segalanya. Dia mencariku bukan karena menyadari cinta, tetapi karena tidak ada lagi orang yang bisa dia andalkan. Bima, kataku dingin dan tegas, sudah terlambat. Saat kamu berpaling, aku sudah berjalan terlalu jauh. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku sangat puas. Aku tidak mau kembali ke lumpur itu lagi. Dian, tolong jangan sekejam ini. Beri aku 1 kesempatan lagi. Kesempatan? Aku sudah memberimu 5 tahun. 5 tahun aku menanggung tuduhan tidak adil dan memikul semuanya untukmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu menginjak-injak pengorbananku dan mengkhianatiku. Kamu menggunakan penderitaanku sebagai senjata untuk membunuhku. Ingat apa yang kamu katakan padaku? Istri yang tidak berguna. Aku adalah istri yang tidak berguna itu. Kenapa kamu mencariku? Tidak. Tidak. Waktu itu aku gila. Aku tidak mau dengar lagi. Jangan telepon aku lagi. Masalahmu dan ibumu, selesaikan sendiri. Jangan libatkan aku. Kututup.
Aku mematikan telepon dan langsung memblokir nomor itu. Tak lama, pesan masuk dari nomor lain. Dian, tolong jangan diblokir. Aku mohon, boleh aku ke rumahmu? Aku harus bertemu denganmu. Jantungku berdebar kencang. Dia tahu rumahku? Bagaimana? Pesan lain masuk. Aku di bawah rumahmu sekarang. Apartemen Y, nomor 302, kan? Tolong turun, aku mohon. Aku berlari ke balkon dan melihat ke bawah. Sosok kurus yang kukenal sedang mondar-mandir di depan lobi. Itu Bima. Dia menengadah, seolah tahu aku sedang melihatnya. Aku mundur. Tangan dan kakiku gemetar. Untuk pertama kalinya setelah bercerai, aku merasa takut. Dia putus asa. Orang yang putus asa bisa melakukan apa saja. Aku buru-buru menutup gorden dan mengunci pintu depan. Aku tidak akan turun. Meskipun dia di sana semalaman, aku tidak akan pernah turun. Bima berada di bawah rumahku semalaman. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk dalam gelap, mendengarkan suara bel, gedoran pintu, dan suaranya yang memohon sambil menangis. Dia bahkan mengganggu para tetangga. Keesokan paginya, saat aku bersiap berangkat kerja, dia masih terduduk di sana. Situasi baru terkendali setelah satpam datang. Akhirnya aku mengambil cuti sehari dari kantor. Aku tidak bisa keluar. Tapi orang yang tidak kuduga adalah Bu Ratna. Siang itu, telepon masuk dari nomor tak dikenal. Kali ini aku tidak bisa menjawab, tetapi nomor itu gigih menelepon. Tak lama, pesan masuk. Dian, ini ibu. Tolong angkat teleponnya. Ibu mohon. Aku tertegun, masih dengan nada memohon. Aku ragu sejenak, lalu menjawab telepon. Ibu. Dian, apa Bima ada di sana? Suaranya penuh kelelahan. Dia membuat keributan di lantai 1 semalaman. Saya takut tidak bisa keluar, kataku jujur. Bu Ratna menghela napas panjang. Kirimkan alamatmu. Ibu akan ke sana. Ibu akan menyeretnya pulang. Dan ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Aku ragu, aku tidak ingin bertemu dengan siapapun dari mereka. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Bima terus membuat keributan di sini. Akhirnya aku mengirimkan alamatku lewat pesan. 1 jam kemudian, bel berbunyi. Kali ini bukan gedoran pintu yang gila. Dari lubang intip pintu, aku melihat Bu Ratna. Dia sendirian. Mungkin Bima sudah ditahan di lantai 1. Aku membuka pintu. Wanita yang berdiri di depanku bukan lagi Bu Ratna yang kukenal. Sosok sombong dan tajamnya telah hilang. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Rambut putihnya bertambah banyak, matanya cekung. Pakaiannya lusuh, membawa tas kain. Melihatku, dia tidak berkata apa-apa, langsung berlutut di hadapanku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku kaget dan mencoba membangunkannya. Tapi dia menepis tanganku dan menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Dian, biarkan ibu begini. Biarkan ibu berlutut. Ibu minta maaf. Ibu mohon ampun padamu. Dia terus menangis. Ibu melakukan ini bukan untuk memintamu rujuk dengan Bima. Anak sialan itu tidak pantas untukmu. Ibu hanya ingin dosaku padamu diampuni. Ibu salah, Dian. Ibu benar-benar salah. Rasa kasihan yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Aku tidak lagi membencinya. Melihatnya yang tua dan menderita berlutut di hadapanku, aku hanya merasa iba. Ibu, sudah saya bilang, saya tidak apa-apa. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk membangunkannya. Masuk dulu, duduk. Aku memapahnya ke sofa. Dia duduk meringkuk di sofa, tidak berani menatapku. Hanya menangis sambil mengulang-ulang kata, maaf, dosa ibu padamu terlalu besar. Aku pergi ke dapur, membuatkan segelas air hangat, dan memberikannya ke tangannya yang gemetar. Ibu,
Minum ini dulu, tenangkan diri. Dia menerima gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Dia mengangkat kepala dan menatapku dengan mata merahnya. Apa kamu benar-benar tidak membenciku? Padahal ibu sudah berbuat sejahat itu padamu. Aku duduk di sebelahnya dengan jarak yang sopan dan menatapnya lurus. Bu, saat saya memutuskan untuk pergi dari rumah itu, saya sudah melepaskan semuanya. Saya tidak benci atau dendam. Tapi ibu, Bu, dengarkan saya. Aku memotong perkataannya dengan lembut namun tegas. Apakah ibu pikir saya memaafkan ibu dan Bima itu untuk kalian berdua? Tidak. Bu Ratna menatapku dengan ekspresi bingung. Saya memaafkan, kataku perlahan, untuk diri saya sendiri, agar saya bisa hidup dengan tenang. Jika saya terus memendam amarah dan kebencian, siapa yang akan menderita? Saya sendiri. Saya tidak bisa memulai hidup baru dengan membawa beban masa lalu di hati. Saya sudah cukup menderita selama 5 tahun, saya tidak mau menderita lagi, bahkan dalam pikiran saya. Bu Ratna mendengarkan dengan terpana, seolah baru pertama kali mendengar hal seperti itu. Aku tersenyum tipis. Lihat, Bu. Saya sekarang hidup dengan baik. Saya punya pekerjaan bagus, rumah sendiri, dan waktu untuk diri saya sendiri. Saya telah menemukan kembali diri saya. Itu karena saya memilih untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi saya memilih agar masa lalu itu tidak lagi menyakiti saya. Aku mengambil gelas air dari tangannya. Bu, semuanya sudah berlalu. Penderitaan saya, biarlah Tuhan yang tahu. Kebenaran sudah terungkap. Saya sudah bebas. Saya harap ibu juga tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Usia ibu juga sudah tidak muda lagi. Bu Ratna menatapku. Tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa malu, melainkan kekaguman dan pengertian. Dia memegang tanganku. Tangannya yang kurus terasa dingin. Dian, kamu sungguh berhati mulia. Ibu benar-benar tidak pantas. Tidak ada orang yang tidak pantas, Bu, kataku. Bima juga begitu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Dia harus menghadapi kesalahannya sendiri dan belajar bagaimana menjalani hidup ke depan. Itu bagiannya. Dan bagianku adalah belajar mencintai diriku sendiri, dan aku sudah mempelajarinya. Bu Ratna mengangguk. Dia tidak lagi menangis. Dia meminum seteguk air. Ketenangan di hatiku sepertinya menular padanya. Baiklah, katanya. Ibu akan membawa anak itu pulang. Ibu pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dia berdiri, dan aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Sebelum pergi, dia berbalik dan menatapku lama. Dian, nanti, boleh ibu kadang-kadang telepon? Sekadar menanyakan kabar. Seperti teman lama. Aku tersenyum. Tentu, Bu. Kapanpun ibu ingat, telepon saja. Bu Ratna menepati janjinya. Bima menghilang dari hidupku. Tidak ada lagi telepon atau kedatangan. Mungkin Bu Ratna punya caranya sendiri, atau mungkin di ujung keputusasaannya, dia juga menyadari bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Aku tidak peduli, yang penting hanyalah ketenangan ini. Aku dipromosikan menjadi wakil manajer keuangan. Pekerjaan semakin sibuk, tetapi menyenangkan. Aku juga mulai bertemu dengan orang baru. Dia adalah rekan dari perusahaan mitra, seorang pria dewasa dan lembut. Dia pernah bercerai dan memiliki seorang putri kecil. Dia tahu masa laluku, tetapi tidak menghakimi. Dia hanya berkata, kamu pasti sudah sangat menderita, sisa hidupmu, biar aku yang menjagamu. Kami tidak terburu-buru. Kami hanya makan malam